Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Malvis Window. Kali ini kita dapat kiriman cerita horor ya dari teman kita yang dari Alas Roban ini ya. Untukmu Sang Bayangan judulnya ya. Baiklah, saya akan menceritakan kali ini cerita Alas Roban ini, sebuah lokasi yang sudah cukup dikenal sebagai salah satu lokasi merah dalam tanda kutip. Bagi sebagian orang, walaupun hanya berupa jalan raya yang memotong hutan belantara, nyatanya hal-hal yang mengerikan banyak terjadi di sini. Masa lalu lokasi ini pun menjadi tanda tanya. Kenapa hutan yang terkesan asri dan teduh di siang hari itu berubah begitu mencekam dan penuh aura mistis di dalamnya? Mulai dari alasan lokasi pembuangan dalam tanda kutip dua ya, jenazah korban, atau refleksi korban kecelakaan yang terjadi, adalah beberapa hal yang membuat Alas Roban menyimpan kengerian tersendiri. Dan kali ini kita akan angkat sebuah cerita berdasarkan kisah nyata salah seorang narasumber kita ya, yang diikuti dan berinteraksi oleh sosok yang berasal dari Alas Roban, sebuah interaksi yang berada di luar nalar manusia biasa. Ayo disimak aja ya ulasan berikut ini ya. Salam dariku untukmu Sang Bayangan dari Alas Roban. Perkenalkan, nama Ane Roza. Ane bekerja di salah satu usaha percetakan. Di sini Ane mau share cerita ya, cukup membekas bagi Ane. Ane udah pernah post ini di salah satu akun pribadi Ane di platform lain. Dan sekarang Ane mau membagikannya ke penonton YT sekalian. Yuk disimak aja ya video ini hingga habis. Begini ceritanya, langsung aja. Tentang pengalaman hidup saya yang gak bakal saya lupain. Cerita ini bermula sekitar akhir tahun 2007, dimana diminta teman saya untuk nemeni ambil mobil kantor di Madura dan dibawa balik ke Jakarta. Oh ya, teman saya bernama Lucky. Itu adalah nama samaran ya. Doi nggak mau disebut namanya dalam video ini. Doi bekerja sebagai driver di salah satu kontraktor untuk proyek jembatan Suramadu. Ya udah, ntar malam mau ikut gue nggak? Katanya si Roza kepada Lucky ya. Kemana Za? Langsung saya menjawab, balik tanya ke Lucky, ke Madura, ngambil mobil kantor gua, disuruh bawa balik ke Jakarta. Jawab si Lucky. Beberapa hari kira-kira, tanya Roza ya lagi ke Lucky ya. Paling enggak, kata si Lucky, 3-4 harian lah di jalan, dengan ada yang santai ya. Syukur-syukur bisa lebih cepat. Oke deh, tapi ongkosnya lo yang tanggung ya, kata gua. Siap, sebut Lucky. Akhirnya gua menyanggupi. Habis maghrib kita jalan ke stasiun kota, lalu kita naik kereta sampai ke Surabaya. Awalnya dalam perjalanan di kereta, gua nggak ada firasat apa-apa soal keberangkatan ini. Pas sampai malam, gua nggak bisa tidur dan agak gelisah, nggak tahu sebabnya. Dan biasanya pun kalau seperti ini pasti ada sesuatu yang bakal terjadi. Tapi karena tujuan gua nemenin Lucky, gua nggak mau bikin kacau dan ganggu konsentrasi dia di perjalanan, jadi gua pendem sendiri aja di perjalanan. Sesampainya di Surabaya, hari sudah pagi dan kita sarapan di dekat stasiun. Ada banyak sekali kuliner khas di sana yang gua nggak sempet cicipin karena memang nggak mau ganggu waktu Lucky yang udah ngajak gua.
Jadi ya gua cuma makan lontong balap aja. Next cerita, selesai sarapan dan menghabiskan 1 batang rokok, di perjalanan kami lanjutkan ke pelabuhan menggunakan sarana becak, sekalian menikmati kota yang belum pernah gua datengin. Setelah sampai di pelabuhan, teman gua langsung pesan 2 tiket menuju Madura. Ketika kapal yang kami naiki sampai di Madura, Lucky melambaikan tangan pada seseorang. What? Langsung aja gue deg-degan kan? Sementara gue kagak lihat siapa yang dilambaikan Lucky pada waktu itu ya. Setelah menanyakan Lucky, langsung dia itu berinteraksi dengan sesosok makhluk gaib ya. Ternyata ya, hanya Lucky sendiri yang berhasil melihat sesosok makhluk gaib tersebut. Tetapi pada waktu itu gua nggak berani negur si Lucky ya, untuk lu lihat apa sih, kok gua kagak lihat gitu ya. Sesampainya di tempat penginapan, terus gua tanya langsung ke Lucky-nya. Ternyata dia itu melihat sesosok wanita bergaun putih dengan wajah yang pucat ya, mau numpang mobil kita, dan tujuannya sama ke lokasi kita, mau ngambil mobil kantor yang kita planningkan di awal cerita tadi ya. Yang anehnya lagi, pas di perjalanan gua memperhatikan gerak-gerik Lucky itu sangat aneh bin ajaib, karena dia asik mengobrol dengan sosok makhluk halus yang berada di belakang mobil. Gua hanya bisa melongo dan terpaku atas apa yang gua lihat dengan mata gua sendiri. Itulah pengalaman cerita mistik pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.